Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Malam ini, artinya ini hari Selasa malam ya, tanggal 13 Agustus 2024, Partai Golkar itu akan menyelenggarakan rapat pleno. Rapat pleno ini berkaitan dengan, mundurnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan dalam rapat pleno ini nanti akan dibahas soal siapa yang akan menjadi pelaksana tugas ketua umum dan kemudian kapan akan dilaksanakan munaslup atau musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. Tapi dari informasi yang beredar ini tampaknya siapa yang akan menjadi PLT-nya dan kemudian nanti setelah munaslup itu siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar yang baru itu sudah beredar sangat luas. Nama seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, putra mantan Menko Perekonomian di masa Pak Harto, Ginanjar Kartasasmita yang sekarang jadi Menteri Perindustrian itu disebut-sebut akan menjadi PLT Ketua Umum. Tetapi yang nantinya akan terpilih menjadi Ketua Umumnya itu adalah Menteri Bahlil Lahadalia. Nah ini kelihatannya ini hampir dipastikan ya kalau nama Bahlil ini. Nah sementara yang paling rame itu siapa yang akan menjadi ketua Dewan Pembina. Ini sangat menentukan, apalagi kalau di zaman Orde Baru sih ya, ketua Dewan Pembina itu di masa Orde Baru, Golkar itu selalu dijabat oleh Presiden Soeharto. Tapi sekarang ini yang menjabat sebagai ketua Dewan Pembina adalah politisi senior Golkar yang juga pernah menjadi ketua umum, Abu Rizal Bakri. Nah, Abu Rizal Bakri ini adalah faksi bersama Yusuf Kala dan Luhut Panjaitan. Abu Rizal Bakri ini termasuk yang menolak dengan tegas adanya Munaslup dan mereka menginginkan agar Munas itu tetap dilaksanakan pada bulan Desember sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau yang jadi pertanyaan kemudian apakah betul posisi dari Abu Rizal Bakri ini akan dijabat oleh Joko Widodo? Nah, ini yang saya kira menjadi spekulasi paling santer. Bahkan kalau di media sosial ada yang menyebutnya ini akan menjabat Gibran, tapi saya kira mungkin tidak ya kalau Gibran, dia terlalu junior. Posisi Dewan Pembina ini kan biasanya ditempati oleh politisi-politisi senior yang juga cukup matang begitu ya. Jadi saya menyebutnya kalau begitu duet Bahlil dan Pak Jokowi memimpin Partai Golkar itu ya OTW gitu, on the way. Nah, ini meminjam istilah yang digunakan oleh Ridwan Kamil ketika dia menyatakan OTW untuk menjadi gubernur di Jakarta. Jadi ini Bahlil dan Pak Jokowi itu OTW untuk menjadi ketua umum dan ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Nah pertanyaannya bagaimana mungkin Pak Jokowi itu kemudian menjadi ketua Dewan Pembina? Ini yang seperti dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, bahkan orang seperti Bahlil pun itu tidak layak ya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Karena menurut Pak Yusuf Kala itu untuk menjadi ketua umum Partai Golkar dan juga tentu saja ketua Dewan Pembina itu ada syaratnya, yakni pernah 5 tahun menjadi pengurus di DPP dan 1 tahun di DPD tingkat 1. Nah artinya kalau dari syarat itu saja Bahlil, apalagi Pak Jokowi yang selama ini kita tahunya adalah kader PDIP dan punya KTA PDIP itu yang sama sekali tidak memenuhi syarat. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian sekarang ini dilaksanakan musyawarah nasional luar biasa. Karena di Munas itu berhak untuk mengubah ADART. Beda kalau kalau diputuskan dalam Rapimnas ya. Kalau Rapimnas saja itu tidak bisa mengubah ADART. Tapi kalau dilaksanakan Munas, termasuk juga kalau Munaslup itu ya bisa diubah ADART-nya. Artinya kalau ADART-nya diubah, ya orang seperti Pak Jokowi, orang seperti Bahlil itu bisa mulus untuk menjadi ketua umum dan ketua Dewan Pembina. Nah soal Bahlil akan menjadi ketua umum Partai Golkar ini kan sebenarnya sudah cukup lama berhembus. Dan ini dikait-kaitkan dengan upaya dari Pak Jokowi untuk menguasai Partai Golkar setelah dia gagal membesarkan partai yang dipimpin anaknya, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Karena Pak Jokowi tentu saja tetap ingin cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan tidak cukup hanya menempatkan Gibran di posisi wakil Pak Prabowo. Dan seperti kita tahu posisi wakil presiden itu kan hanya ban serep. Dan kedua ini juga usia Gibran yang masih sangat muda itu tentu saja pengaruhnya ya sangat lemah. Dia pasti akan kalah aura berhadapan dengan Pak Prabowo. Satu dari sisi konstitusi memang dia cuma ban serep. Kedua dari sisi kematangan organisasi dan juga jaringan yang begitu luas pasti Gibran tidak akan mampu menandingi Pak Prabowo, setidaknya menjadi kompetitornya Pak Prabowo.
Nah, kalau Pak Jokowi kemudian itu berhasil mengambil alih Partai Golkar, ya ini Pak Jokowi nanti tentu akan punya bargaining yang kuat melalui Bahlil ya. Kenapa? Karena di antara koalisi Indonesia Maju saat ini kan Golkar itu adalah partai yang memiliki jumlah kursi terbesar di parlemen ya. Karena yang terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan nomor kedua Golkar. Sekarang kita jadi paham ya mengapa suara Golkar itu tiba-tiba sekarang melonjak sangat tinggi dan ini kan makanya kemudian jadi persoalan mengapa Airlangga Hartarto yang sukses memimpin Golkar, suksesnya dalam tanda petik ini dalam pemilu legislatif ini kok tiba-tiba dia dikudeta. Kan biasanya orang dikudeta itu ketika dia tidak perform. Tapi kan catatan kalau mau dicari catatan buruk dari Erlangga ya satu bahwa dia tidak berhasil menjalankan amanat Munas untuk menjadi calon presiden, bahkan untuk menjadi calon wakil presiden pun dia tidak bisa, tetapi Golkar itu menang besar. Ini tidak hanya di DPR RI, tapi di seluruh daerah tingkat 1 dan tingkat 2, Golkar itu sekarang menguasai perolehan kursi. Jadi dipastikan ini nantinya banyak sekali kader-kader Golkar yang akan menjadi ketua DPRD di tingkat provinsi. Demikian juga halnya dengan di DPRD tingkat kota dan kabupaten. Saya membaca datanya kalau tidak salah sekitar 33% lah ya di provinsi ini dikuasai oleh Partai Golkar, ketua DPRD-nya, sementara wakil ketua DPRD-nya itu jauh lebih banyak. Jadi betul-betul sebenarnya Golkar di eranya Airlangga Hartarto itu betul-betul perkasa. Tapi kemudian sekarang kita bertanya-tanya apakah betul itu semata-mata hasil kerja dari Golkar dan juga dari Airlangga Hartarto, atau apakah itu tidak ada operasi-operasi di balik itu yang dilakukan oleh rezim penguasa yakni Pak Jokowi. Karena secara kalkulasi politik rasanya tidak masuk akal ketika Golkar ini kemudian mendapatkan suara yang paling besar. Kenapa? Karena pada Pilpres kali ini kan tidak ada wakil Partai Golkar yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ini yang sering disebut sebagai kotel efek atau efek kibasan ekor jas ya. Harusnya kan yang mendapat kotel efek itu Partai Gerindra, karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden. Tetapi dalam pemilu kali ini jumlah perolehan kursi dari Gerindra itu kalah dibandingkan dengan Golkar. Jadi ini memang anomali. Nah, kalau betul bahwa ini Golkar itu kemarin itu bisa keberhasilannya sampai menguasai jumlah kursi mau dari DPR RI sampai DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 itu terbanyak itu bukan semata-mata karena keberhasilan Airlangga Hartarto, tapi ada campur tangan dari rezim penguasa dalam hal ini Pak Jokowi. Ya berarti sebenarnya skenario ini sudah lama dirancang ya. Kenapa kita sebut sudah lama dirancang? Indikatornya banyak. Ini kan sebenarnya isu kudeta terhadap Airlangga Hartarto itu bukan hal yang baru. Sudah sejak tahun lalu sudah muncul isu itu, dan kemarin itu pada akhir bulan Maret sampai kemudian awal bulan April di tanggal 31 Maret ya, itu kan Airlangga Hartarto itu mengumpulkan 38 DPD tingkat 1 di Bali. Pada waktu itu dihadiri oleh Pak Luhut Panjaitan sebagai Ketua Dewan Penasehat dan juga Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina. Ini dikumpulkannya para ketua DPD itu dalam rangka mengantisipasi adanya operasi-operasi untuk menjatuhkan Airlangga Hartarto. Dan pada waktu itu dalam pertemuan di Bali itu 38 DPD tingkat 1 itu menyatakan kebulatan tekad untuk mengusung kembali Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum untuk periode berikutnya yang rencananya Munasnya akan dilaksanakan bulan Desember. Dan kita tentu masih ingat sekali ada pernyataan dari Pak Luhut yang meminta dengan tegas agar kader Golkar itu jangan mau diatur-atur oleh orang luar. Siapa yang dimaksud mau diatur-atur orang luar? Orang seperti Bahlil itu kan kalau toh dia tidak aktif lagi di Golkar, dia tetap kader Golkar. Dia pernah menjadi kader Golkar. Dan artinya dia tidak bisa disebut sebagai orang luar. Kemudian apakah Bahlil mampu mengatur-ngatur Golkar? Saya kira ya tidak. Tentu saja ada kekuatan besar. Orang yang ada lebih besar dari Pak Luhut setidaknya, karena Pak Luhut kayak yang menyatakan semacam itu. Dan pernyataan itu kembali diulang beberapa hari yang lalu. Ini sebelum akhirnya Airlangga Hartarto itu menyatakan pengunduran dirinya secara resmi ya. Hari Rabunya Pak Abu Rizal Bakri itu kembali menyampaikan seruan kepada kader Golkar untuk solid gitu ya, untuk tetap melaksanakan musyawarah nasional itu pada bulan Desember.
Sehari kemudian Pak Luhut juga menyerukan hal yang sama, bahkan ini dia membuat videonya. Di situ kembali Pak Luhut menyerukan agar tetap solid dan jangan mau diatur-atur oleh orang luar. Dan pada waktu itu di akhir videonya kan kita masih ingat Pak Luhut itu kemudian didampingi oleh Airlangga Hartarto. Nah, hanya berselang beberapa hari kemudian, pada hari Sabtu tiba-tiba saja Airlangga Hartarto itu kemudian, mengundurkan diri, menaikkan surat pengunduran diri dan hari Ahadnya, itu tanggal 11, kemudian membuat video yang viral kemana-mana tentang pengunduran dirinya. Tapi ada satu momentum bahwa sehari sebelum dia mengundurkan diri, pada hari Jumat itu Airlangga Hartarto bertemu dengan Pak Jokowi di istana empat mata dan ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan, dia membahas masalah perekonomian dengan Pak Jokowi. Tapi ketika ditanya apakah ini ada kaitannya dengan isu Munaslup, waktu itu Airlangga Hartarto menyatakan Golkar solid. Hanya sehari kemudian ternyata dia mengundurkan diri. Jadi bisa dipastikan ya memang ada seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, ada tekanan dari orang kuat ya, tekanan yang luar biasa dari orang kuat, kepada Airlangga Hartarto. Ya siapa orang kuat itu kalau bukan kemudian tertuju pada, Pak Jokowi. Nah bagaimana peluangnya Bahlil, ini kalau kita menyimak pernyataan dari, mantan sekjen, Partai Golkar Idrus Marham yang sekarang ini posisinya apa ya, penasihat dari Bapilunya Golkar ya. Dia menyatakan sampai saat ini yang sudah menyatakan dukungan terbuka kepada Bahlil itu ada 34 provinsi. Jadi kalau 34 provinsi tinggal 4 provinsi lagi ya. Ya, dan hampir dipastikan dia akan terpilih. Sementara dia menyatakan kalau Pak, Jokowi itu, ingin bergabung atau mau bersedia bergabung dengan Golkar, ya Golkar akan menerimanya dengan tangan terbuka, itu kata, Idrus Marham. Karena Golkar ini katanya partai yang sudah go public. Gitu ya, dia go public. Kalau mengacu go public pada perusahaan-perusahaan itu ya artinya ini, ketika ada IPO, ada, penawaran saham kepada publik, orang di luar perusahaan itu bisa membeli sahamnya begitu ya, tergantung siapa yang punya duit banyak dan dia bisa jadi pemilik saham mayoritas kalau yang ditawarkan itu memang, yang dijual sahamnya besar. Apakah maksudnya itu? Karena ada yang Pak Jokowi ini punya kekuatan dan punya duit banyak, jadi dia bisa membeli saham Golkar sebagian besar dan menguasai, Golkar gitu. Ini yang saya kira, akan, menentukan masa depan, politik di Indonesia setelah, sejauh ini, saya nyebutnya begitu, berhasil menggagalkan, pencalonan Anies di, Jakarta, walaupun ini masih sangat dinamis, ini Pak Jokowi kelihatannya juga akan berhasil mengambil alih Golkar melalui proksinya, yakni Bahlil Lahadalia. Nah, bagaimana dengan nantinya Kemenkumham? Ini kan penting ya kita bahas, karena kalau pengurusan baru itu kan harus disahkan oleh Kemenkumham. Anda ingat kemarin ribut-ribut bahwa, PDIP itu kan baru saja memasukkan sejumlah pengurus darah segar gitu, darah segar baru masuk ke pengurusan itu ada seperti nama Ahok, ada nama Andi Wijayanto, bahkan juga tokoh-tokoh kritis itu misalnya Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, dan itu kabarnya kemudian soal itu dipertanyakan oleh Istana kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Coba bayangkan, sampai urusan PDIP pun diurus seperti itu dan, ini, tentu saja dibantah oleh Istana bahwa mereka tidak pernah mempersoalkan itu. Jadi kalau Yasona Lawli tetap ada sebagai Menkumham, ini juga kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan di Golkar yang harus mengesahkan Yasona Lawli dan ini tentu bisa jadi hambatan karena Yasona Lawli bagaimanapun dia akan lebih tunduk pada Ibu Megawati ketimbang Pak Jokowi. Karena itu kabarnya juga bersamaan dengan ini nanti akan ada reshuffle kabinet Yasona Lawli diganti, kader Partai Gerindra Supraptan Andi Agats yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi di, DPR RI kan dia baru saja diganti. Dan kemudian reshuffle yang lain juga akan terjadi yakni Menteri SDM Arifin Tasrif yang selama ini dikenal dekat dengan Ibu Megawati itu akan digantikan posisinya oleh Bahlil Lahadalia. Jadi naik kelas ya posisinya lebih berpengaruh kalau pegang sebagai Menteri SDM itu. Dan isu ini kan sebelumnya sudah sempat ramai juga bahwa Bahlil akan menggantikan, Arifin Tasrif dan pada waktu ditanya oleh wartawan Pak Arifin Tasrif tidak membenarkan, tapi tidak juga membantah berita itu. Dia hanya ketawa-ketawa, memangnya kalau mau diganti kenapa, memang gitu. Dan pada waktu itu juga dibantah oleh, istana. Tetapi kalau, di publik kan sekarang sudah ada semacam pakem kalau istana ataupun Pak Jokowi menyatakan tidak, itu kan berarti iya. Jadi, ini satu paket ya nanti,
soal, pengambil alihan, Golkar, ini hostile takeover Golkar, karena kalau kita kan menggunakan tadi go public istilahnya, jadi ini, pengambil alihan secara, secara paksa, secara kasar, hostile takeover begitu, dan kemudian nanti juga akan ada reshuffle kabinet. Semua ini, demi memuluskan keinginan Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe dalam pemerintahan. Pertanyaannya sekarang, kalau Pak Jokowi kemudian berhasil mengambil alih Golkar melalui Bahlil Lahadalia, dan, kita tahu bahwa Golkar itu adalah, partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju, bahkan, waktu itu sebelumnya kan Erlangga Hartarto juga mengklaim bahwa Golkar itu punya andil terbesar dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Bagaimana selanjutnya kalau itu ada di tangannya Pak Jokowi? Ini kan berarti Prabowo akan terus diganggu oleh Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo sebelumnya sudah menyatakan bahwa, Pak Jokowi itu adalah guru politiknya. Masa seorang murid akan melawan gurunya? Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.